Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Dora Darussalam, spesialis anak konsultan, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Sahkuala. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan skill pemeriksaan fisik pada neonatus. Tujuannya adalah untuk membantu mahasiswa mampu melakukan teknik pemeriksaan fisik pada neonatus secara sistematis dan benar. Pemeriksaan fisik pada neonatus perlu dilakukan dalam keadaan bayi telanjang di bawah lampu yang terang yang juga berfungsi sebagai penghangat untuk mencegah kehilangan panas. Sebelum memeriksa, tangan serta alat yang diperlukan untuk pemeriksaan fisik harus bersih dan hangat. Lakukan penilaian Apgar Score pada menit pertama setelah lahir yang akan memberikan petunjuk adaptasi neonatal. Kriteria yang dinilai adalah A. Appearance, yaitu warna kulit, P. Pulse, laju denyut jantung, G. Grimace, refleks terhadap rangsangan, A. Activity adalah tonus otot, R. Respiratory effort, usaha untuk bernapas. Warna kulit yang dinilai pada bayi, nilainya kalau dia 0, seluruh tubuh beserta keempat ekstremitas berwarna biru. 1 nilainya kalau warna kulit tubuh normal merah muda, tetapi pada ekstremitas atas dan bawah berwarna biru, itu nilainya 1. Kalau 2, warna kulit semua berwarna termasuk ekstremitas berwarna merah muda. Yang kedua adalah kita menilai denyut jantung, ya. 0 nilainya frekuensi denyut jantungnya tidak terdengar, sama dengan 0. Kalau dia 1, kita nilai denyut jantungnya di bawah 100 kali per menit. Kalau 2 nilainya lebih dari 100 kali per menit. Yang ketiga adalah pemeriksaan Grimace, yaitu refleks terhadap respon rangsangan. Kalau 0 kita kasih stimulasi, dia tidak ada respon terhadap stimulasi. Kalau 1, bayinya akan meringis atau menangis lemah ketika kita stimulasi. Kalau 2, bayinya meringis atau bersin atau batuk saat stimulasi. Yang keempat adalah tonus otot atau activity, ya. Nilainya 0, ini ekstremitas keempatnya lemah dia, ya. Kalau 1, ekstremitasnya yang bawah ada sedikit gerakan, ya. Kalau yang 2, bayi bersifat ini bergerak aktif, ya. Ya, yang kelima adalah pernapasan, ya. 0, bayi usaha bernapas tidak ada. Kalau dia 1, bernapasnya lemah atau tidak teratur. Kalau dia 2, bayi menangisnya kuat, pernapasannya baik dan teratur. Jika nilainya 7 sampai 10, itu berarti neonatus beradaptasi dengan baik. Kalau nilainya 4 sampai 6 itu menunjukkan bayinya keadaan asfiksia ringan sedang. Sedangkan nilai 0 sampai 3 menunjukkan bayinya derajat asfiksia yang berat. Kemudian kita lakukan pemeriksaan antropometrik, yaitu berat badan, panjang badan, dan lingkar kepala. Untuk berat badan, bayi kita memakai timbangan khusus bayi, ya. Kemudian bayi yang sudah kita taruh alas, tujuannya tadi untuk biar hangat. Kemudian skalanya ini kita bikin dinilai 0, sesuaikan dengan timbangannya, ya. Kemudian bayi kita timbang, kita lihat arah jarumnya menunjukkan nilainya 3.200 gram. Nilai normal untuk berat badan adalah 2.500 sampai 4.000 gram. Yang kedua adalah kita mengukur panjang badan. Ini harus 2 orang yang melakukannya untuk menahan lutut bayi. Kemudian ini kita sejajarkan alat infantometernya dari puncak kepala sampai ke batas tumit kaki. Nih, silakan. Batasnya, ya. Nah, ini panjang badannya adalah 50 cm sesuai dengan pengukurannya, ya. Ketiga kita adalah mengukur lingkar kepala dari mulai ini namanya glabella, ya, glabella, kemudian melewati occipitalis, ya,
kemudian bertemu lagi di glabella, kemudian kita ukur, ini nilainya adalah 33,5 cm. Dan ini adalah normalnya adalah 33 sampai 37 cm ya. Jadi termasuk normal nih lingkar kepalanya. Pemeriksaan selanjutnya adalah melihat keadaan umum secara sistematis, yaitu pemeriksaan tanda vital berupa frekuensi denyut jantung. Kita dengarkan frekuensi denyut jantung. Nilainya adalah 120 kali per menit. Nilai normalnya 100 sampai 160 kali per menit. Kemudian kita menilai frekuensi napas. Nilainya adalah 40 kali per menit, sedangkan nilai normal itu adalah 40 sampai 60 kali per menit. Kemudian kita menilai suhu tubuh ya. Suhu tubuh kita nilai kita taruhkan di bawah ketiak ya, tidak boleh dimasukkan melalui anus ya. Nilainya adalah 37. Nilai normalnya adalah 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Khusus untuk tekanan darah, dia harus menggunakan alat sesuai dengan ukuran bayi, mansetnya. Ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan secara rinci pada neonatus. Yang kita nilai adalah yang pertama adalah kulit. Warna kulit merah muda seluruh tubuhnya. Kemudian kita lihat adanya kelainan-kelainan seperti adanya petike, ekimosis atau purpura. Pada wajah kita perhatikan wajahnya simetris atau tidak, atau ada dapat kelainan seperti sindrom kongenital seperti sindrom Down ya. Kemudian ada sindrom namanya Pierre-Robin atau tanda-tanda trauma akibat seksio cesaria. Pada kepala apakah ada terdapat molding, kemudian ada kaput succedaneum, kemudian adakah hematom, sepal hematom, kemudian adakah perdarahan pada subapeneurotik atau fraktur tulang tengkorak ya, serta kelainan kongenital yang lain seperti anencefali, mikrosefali atau ada craniotabes. Pemeriksaan pada leher kita lihat apakah tampak pendek, kemudian ada kelainan pada tulang lehernya. Kemudian kita periksa apakah ada tumor ya, ada trauma leher, kemudian ada sindrom kongenital yang disebut dengan web neck ya. Pada mata kita lihat adakah katarak kongenital, kemudian mikroftalmial kongenital, kemudian ada trauma nggak pada matanya, kemudian kita lihat ada sekret nggak pada kedua matanya. Kemudian pada mulut kita perhatikan posisi mulut ini simetris atau tidak, kemudian tangan kita masuk ke dalam, kita lihat adakah kelainan seperti labio-palatoskisis. Pada hidung kita perhatikan pernapasannya, ada nggak pernapasan cuping hidung. Kemudian kita lihat adakah atresia koana yang bilateral atau ada fraktur nggak pada tulang hidung atau encephalocele yang menonjol ke nasofaring. Kemudian kita perhatikan adakah pernapasan cuping hidung serta adanya sekret pada lubang hidung. Kemudian kita periksa pada telinga, perhatikan letak daun telinga dan liang telinga, serta kita lihat adakah kelainan kongenital ya seperti mikroaurikel yang mengecil. Pada pemeriksaan toraks atau dada dari inspeksi kita lihat bentuk dada, apakah dadanya pectus excavatum atau ada pectus carinatum. Kemudian kita lihat gerakan dinding dadanya simetris atau tidak. Kemudian kita nilai laju napasnya, frekuensi napasnya normalnya 40 sampai 60 kali per menit. Kemudian tipe pernapasannya bagaimana. Kemudian kita menilai adanya kelenjar payudara pada neonatus. Ya, pada palpasi kita periksa apakah terdapat adanya fraktur pada klavikula. Kemudian kita meraba ictus cordis ya yang berada di sebelah kiri ekstremitas. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan abdomen. Yang pertama adalah inspeksi. Kita lihat bentuk dinding perutnya ya. Kemudian adakah kelainan kongenital seperti
ompalokel, ya. Kemudian kita lihat tali pusatnya segar, warnanya ada simpul enggak, kemudian arterinya, kemudian kita lihat ada vena umbilikalisnya tidak. Kemudian kita palpasi yaitu hepar. Hepar terletak di regio sebelah kanan abdomen. Kita lakukan pemeriksaan, dipalpasi, ya kan. Kemudian kita lakukan yang kedua dari mulai umbilikal ke garis tengah, ya. Nilainya biasanya normalnya kalau pada neonatus didapatkan 2 cm, di bawah itu adalah normal. Kemudian limpa, ya. Limpa kita lakukan pemeriksaan, ya, dari sias kanan menuju ke kiri. Pada limpa tidak ada teraba pembesaran. Kemudian kita memeriksa ginjal yaitu dengan pemeriksaan balotemen, ya, kita lakukan. Dan tidak teraba adanya balotemen pada ginjal, baik yang kiri maupun yang kanan. Kemudian kita melakukan pemeriksaan genitalia eksterna, yaitu pada pasien ini adalah karena dia perempuan, kita nilai bagaimana dengan labia mayornya, apakah sudah menutupi labia minor. Kemudian kita lihat lubang uretranya ada atau tidak, uretra dan vaginanya terpisah atau tidak. Kalau pada bayi laki-laki kita periksa adalah ukuran penis, kemudian ada hipospadia atau tidak, epispadia, ataukah ada epimosis. Kemudian kita nilai ada skrotumnya, kemudian adakah hidrokel. Kemudian testisnya sudah turun atau belum. Kemudian kita lihat adakah kelainan-kelainan seperti kriptorkismus atau trauma pada alat kelamin. Kemudian kita memeriksa pada tulang belakang, ya. Kita lihat sepanjang tulang belakang untuk mencari adanya kelainan seperti kayak skoliosis, apakah ada meningokel atau spina bifida, atau adanya sinus pilonidalis. Kemudian kita memperhatikan pergerakan keempat ekstremitas, apakah terdapat asimetris seperti adanya atau fraktur, ya, kemudian adanya osteogenesis imperfecta, kemudian adakah parese atau kelumpuhan pada tangan pada kedua tungkai. Kemudian yang ketiga kita memperhatikan tonusnya, tonus ekstremitas, apakah tonusnya ini adalah hipotoni atau tidak. Terakhir kita perhatikan anus. Anus kita lakukan tidak boleh pakai termometer, ya, hanya kita lihat aja anusnya ada atresia ani atau tidak, ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan usia kehamilan atau penilaian usia gestasi. Yang sering dipakai adalah pemeriksaan menurut New Ballard Score for Gestational Age Assessment, yaitu dengan menilai 6 kriteria klinis dan 6 kriteria neurologis. Yang pertama adalah maturitas fisik. Kita lihat nanti di sini nilai skornya ada panduannya, ya. Kita lihat adalah postur, ya, adalah sikapnya kita lihat. Pada bayi ini yang tangan adalah ekstensi, yang kaki sedikit fleksi. Itu nilainya adalah 1. Kita lihat di sini. Makin dia matang nilainya adalah 4. Ya. Kemudian adalah square window. Square window adalah jendela pergelangan tangan. Ya, kita lakukan perlahan-lahan dengan menekuk. Ya. Kita membentuk. Ini adalah suatu sudut dan kita nilai sudutnya ini, ya. Kalau dia prematur, sudutnya ini membentuk nilainya 0, ya. Tapi kalau dia makin dia matang, dia akan membentuk lebih dari 90 derajat sudutnya. Kemudian yang ketiga adalah arm recoil. Arm recoil itu lengannya kita angkat, kemudian kita lepaskan, kita lihat sudutnya ini, ya, membentuk sudut. Nah, kalau dia bayi dengan cukup bulan, dia akan terjadi membentuk seperti fleksi. Tapi kalau umpamanya dia makin prematur, dia nilai sudutnya, sudut siku-sikunya ini nilainya bisa 0, makin dia prematur. Kemudian adalah popliteal angel. Popliteal angel kita lakukan pada ekstremitas bawah, kita lakukan
penekukan ya ke arah bawah, kemudian kita lepaskan. Ya, kita lihat. Ya, popliteal angel ya, kita lihat waktu kita angkat gini, kita lepaskan, kita lihat sudutnya. Ya, makin dia prematur akan membentuk 180 derajat ya. Kalau dia bayinya cukup bulan, makin dia matur, dia membentuk sudutnya ini ya, membentuk di bawah 90 derajat Celcius ya. Kemudian scarf sign. Scarf sign itu adalah ekstremitas atas ya. Kita gerakkan ke arah tengah tubuh ini ya, ini tengahnya. Kalau dia lengannya, batas lengannya ini melewati, itu nilainya berarti 0 derajat. Itu biasanya pada yang prematur. Makin dia cukup bulan, makin dia matang, garis lengan ini dia tidak melewati ini ya, tidak melewati garis pertengahan tubuh. Nilainya adalah, kalau pada ini nih nilainya ini kan tidak melewati, ini nilainya adalah 3 ya, tidak melewati. Kemudian heel to ear ya. Pada ekstremitas bawah kita fleksikan ke sampai sejauh mana dia bisa, dan kita lihat sudutnya, kita lihat sudut ya. Biasanya kalau dia makin prematur, ujung-ujung jari ini menyentuh sampai bisa ke mulut ya. Tapi kalau dia semakin dia matang, dia tidak menyentuh. Itu nilainya biasanya makin dia matang nilainya 4. Kemudian kita mengukur adalah maturitas fisik ya. Kita lihat lanugo dibalikan, kita lihat punggung. Seberapa banyaknya lanugo. Lanugo itu adalah rambut-rambut halus ya. Itu nilainya kalau 0, kalau dia 0 nilainya tidak ada ya. Kemudian makin dia nilainya 4, itu makin banyak lanugonya. Kemudian yang kita lihat yang ketiga adalah garis itu ya, plantar ya, plantar permukaan ya. Kita lihat garisnya, kita lihat. Kalau dia makin dia matang, garis plantarnya cuma sedikit ya. Tapi kalau dia prematur, makin banyak garis plantarnya, hampir 2/3 ya. Kemudian kita nilai adalah payudara ya. Payudara kita lihat. Payudara kita lihat apakah ada areola mamenya sudah terbentuk atau belum, atau hanya ada papil aja dia. Kalau dia prematur biasanya hanya terlihat papil, areolanya belum terlihat. Kemudian mata, pada mata kita lihat ya. Kita lihat matanya ya. Pada mata kita lihat, dia makin dia matang, pada mata akan terlihat tidak ada pembatasan, terbuka lebar dianya ya. Kemudian kalau pada mata atau telinga ya, kalau telinga makin dia matur, ada kartilagonya sudah terbentuk. Tapi kalau yang prematur, ininya tidak terlihat kartilagonya ya, tidak membentuk daun telinganya. Kemudian kita periksa adalah jenis kelaminnya ya. Kalau dia laki, ini kita anggap ini kan perempuan ya. Kalau dia perempuan, kita lihat klitorisnya ada tidak, tertutup sama labia mayornya atau tidak. Makin dia prematur, hanya klitoris yang labia mayornya tidak menutupi labia minornya. Kalau dia semakin dia matang, labia mayor menutupi adanya klitoris. Sekarang ngomongin laki ya. Kalau pada laki-laki kita lihat ya, testisnya yang pertama adalah sudah turun atau belum. Biasanya kalau dia makin prematur, dia testisnya belum turun ya. Kemudian kita lihat skrotumnya, ruge-rugenya, dia makin dia matang, ruge-rugenya makin jelas. Kalau dia prematur, ruge-rugenya tidak jelas. Kemudian dari pemeriksaan usia gestasi tadi, dari pemeriksaan
kematangan neuromuskuler dengan pemeriksaan fisiknya. Kita dapatkan dari kematangan neuromuskulernya jumlahnya 20, kemudian pada yang pemeriksaan fisiknya kita dapatkan 20, jumlahnya jadi 40 ya. 40 itu sesuai dengan, kalau kita lihat di tabelnya di sini, sesuai dengan 40 minggu berarti. Kemudian kita lakukan pemeriksaan neurologis ya. Pertama kita lihat keaktifannya. Kita perhatikan bayinya menangis kuat ya atau diam. Kemudian memperhatikan posisi dan gerakan tungkai dan lengannya. Ya, biasanya pada neonatus cukup bulan, bayinya sehat, posisi tungkai fleksinya dengan gerakan yang aktif dan simetris. Pada bayi ini ya ada fleksi juga, tungkai bawahnya juga fleksi ya, aktif. Jadi kita nilainya ini bayinya neonatusnya aktif ya. Kemudian tingkat kesadarannya kita nilai apakah bayinya ini apatis atau letargi, somnolen, sopor atau koma ya. Pada bayi ini bayinya sadar penuh ya. Kemudian tonusnya kita nilai. Tonus kita perhatikan, kita gerakkan tonusnya, kita lihat ya. Apakah normal atau ada hipertoni atau hipotoni. Terakhir adalah kita melakukan pemeriksaan refleks neonatal primitif ya. Yang pertama adalah pemeriksaan routing reflex ya. Routing reflex, jika ujung jari kita taruh di sudut mulut, maka pasiennya akan berpaling ke arah rangsangan dan berusaha memasukkan ujung jari ke dalam mulutnya. Kemudian yang kedua adalah refleks sucking reflex ya. Ujung jari kita masukkan ke dalam mulut, bayinya akan berusaha untuk menghisap, refleks menghisap. Selanjutnya adalah pemeriksaan refleks Moro. Bayi dalam posisi telentang, kemudian kepalanya kita biarkan jatuh ke arah bawah, dengan cepat kita tangkap. Reaksinya bayi akan kaget, lengan direntangkan dalam posisi abduksi ekstensi, kemudian tangan terbuka dan disusul dengan gerakan lengan adduksi dan fleksi. Nilai abnormal apabila tidak ada reaksi merentangkan lengan sama sekali ataupun rentangan lengan pada asimetris. Kemudian kita memeriksa nilai tonic neck reflex, yaitu bayi diposisikan dalam keadaan terlentang, kepala di garis tengah, anggota gerak dalam keadaan fleksi. Kemudian kepala dipalingkan ke kanan, ke arah kanan ya. Kemudian nilai reaksi yang timbul akan terjadi ekstensi pada anggota gerak yang sebelah kanan, kemudian yang sebelah kiri akan terjadi fleksi. Kemudian kita tadi kan ke kanan, sekarang kita palingkan kepalanya ke kiri ya. Kita palingkan ke kiri ya, nilai reaksi yang timbul akan terjadi ekstensi pada yang sebelah kiri ya. Kemudian akan terjadi fleksi pada anggota yang sebelah kanan. Kemudian kita melakukan pemeriksaan palmar reflex. Telunjuk pemeriksa kita letakkan di telapak tangan bayi. Bila telunjuk dipegang oleh bayi ya, ada refleks memegang, itu berarti ada ya. Pada bayi normal, kepala segera mengikuti dan hanya tertinggal sedikit. Kemudian kita lakukan pemeriksaan refleks Babinski dengan teknik ya, menggores permukaan pelantar kaki ya, dari bawah ke atas sedikit aja. Kemudian dia positif bila reaksinya ekstensi pada ibu jari, kemudian jari-jari kaki yang lain akan mekar. Ya. Yang terakhir adalah pemeriksaan stepping reflex. Bayi kita pegang pada bagian bawah lengannya dalam posisi tegak, kakinya menyentuh permukaan datar, kemudian kita nilai reaksinya. Normalnya bayinya akan meluruskan tungkainya seolah-olah hendak berdiri. Bila posisi bayi dimiringkan ke depan, reaksinya bayinya akan meletakkan satu kakinya di depan kaki yang lain. Ya, pada waktu memulangkan, dilakukan lagi pemeriksaan untuk meyakinkan apakah ada kelainan kongenital atau kelainan akibat trauma yang terlewatkan. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan sistem. Yang pertama adalah sistem secara pusat, yang dilihat adalah aktivitas bayi, ketegangan ubun-ubun. Kemudian pada kulit kita lihat adanya ikterus atau pioderma. Kemudian pada jantung kita dengarkan apakah ada bising yang timbul kemudian ya. Kemudian pada abdomen kita raba apakah ada tumor ya yang tidak terdeteksi sebelumnya. Kemudian kita lihat tali pusat, apakah ada infeksi, timbul kemerahan atau adanya pus atau tidak.
Terakhir, semua hasil pemeriksaan harus dikomunikasikan dengan orang tua bayi, demikian pula rencanaan pemeriksaan selanjutnya. Hal yang penting yang harus diperhatikan adalah sebelum dan setelah memeriksa neonatus, tangan pemeriksa harus dicuci dengan sabun atau larutan antiseptik. Demikianlah telah selesai kita lakukan skill pemeriksaan fisik pada neonatus. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.